warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita awali dengan membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang tema lingkunganku dengan subtema desaku dan sub-subtemanya yaitu permainan tradisional. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional. Jadi apa permainan tradisional kita hari ini? Jadi permainan tradisionalnya itu adalah ular tangga. Ibu mau tanya sebelumnya, ada nggak sih yang udah pernah bermain ular tangga? Oh ternyata sebagian ada yang udah bisa bermain permainan ular tangga dan ada yang belum. Jadi pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang permainan ular tangga. Nah sebenarnya permainan tradisional itu nggak cuma ular tangga aja. Jadi ada petak umpet. Petak umpet itu juga sebuah permainan tradisional. Lalu ada juga bola bekel. Jadi permainan tradisional itu ada banyak ya. Nah hari ini yang akan kita pelajari adalah permainan ular tangga. Jadi anak-anak udah tahu kan apa aja yang kita butuhkan untuk bermain permainan ular tangga. Nah sekarang ibu akan menjelaskan cara bermainnya. Jadi permainan ular tangga ini membutuhkan dua anak. Nah dua anak ini akan memerankan pion berwarna hijau dan pion berwarna biru. Jadi sebelumnya mereka akan suit. Nah setelah itu yang menang akan mengocok sebuah dadu. Nah, dadu ini mempunyai banyak sisi. Jadi, setiap sisi ada angkanya masing-masing. Jadi, ini sisinya ada angka 1 atau titik 1. Dan selanjutnya ada titik 2. Selanjutnya ada titik 3 sampai dengan titik 6. Lalu, setelah pion berwarna hijau mengocok dadu dan dadu itu menunjukkan angka 4, dan di kotak itu ada sebuah anak tangga. Jadi pion berwarna hijau ini akan berjalan sebanyak 4 kotak dan menaiki anak tangga. Lalu dilanjutkan dengan pion berwarna biru. Jika pion berwarna biru mengocok sebuah dadu dan menghasilkan angka 6, maka akan mengocoknya sebanyak 2 kali. Jadi pion berwarna biru akan berjalan sebanyak 6 kotak. Lalu jika sudah berjalan 6 kotak, pion berwarna biru harus mengocok dadu sebanyak 1 kali lagi. Jadi, jika dadu itu menunjukkan angka 5, maka pion berwarna biru harus berjalan sebanyak 5 kotak. Jika terdapat ular pada kotak tersebut, maka dadu berwarna biru harus turun mengikuti ular itu dan berhenti pada ekor ular. Nah, seterusnya permainan itu dilanjutkan sampai bertemu dengan kotak finish. Jika sudah bertemu dengan kotak finish, berarti pion tersebut yang akan memenangkan permainan. Kita nyanyi dulu ya anak-anak. Jadi lagunya itu berjudul Desaku. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Untuk menentukan siapa duluan yang akan bermain, kita menggunakan suit. Jadi,
setelah kita suit, ternyata yang menang adalah pion berwarna hijau. Jadi sekarang kita kocok dadunya untuk pion yang berwarna hijau ya. Ternyata dadunya menunjukkan 4 titik. Jadi pion berwarna hijau ini berjalan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk pion berwarna biru. Ternyata ada 2 titik. Jadi pion yang biru kita jalankan 2 titik. 1, 2. Nah, ternyata di kotaknya pion biru ada anak tangga. Kalau ada anak tangga berarti kita naik ya. Nih, kita naik sampai ke angka 37 sesuai di mana anak tangga itu berhenti. Selanjutnya kita kocok untuk yang berwarna hijau. Ternyata ada 1 titik. Jadi yang hijau kita jalankan 1 kotak. Dan ini untuk yang berwarna biru. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhenti di angka 42. Dan ternyata di angka 42 ini ada ular. Nah, kalau ada ular berarti kita turun mengikuti ular itu. Jadi di mana ular itu berhenti, di situ kita turunnya. Jadi di angka 42 kita turun ke angka 19 karena ekor ular ada di angka 19. Nah, begitu seterusnya permainan ular tangga ini ya. Jadi nanti anak-anak coba bermain ular tangga ini bersama teman-teman ya. Manfaat dari permainan ular tangga yaitu yang pertama dalam kemampuan berbahasa. Jadi pada saat anak bermain permainan